Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan soal dan jawaban tarik tasrik. Yang pertama, jelaskan apa itu tarik tasrik secara etimologis dan terminologis. Tarik tasrik secara etimologis yaitu menetapkan syariat, menerapkan hukum, dan membentuk perundang-undangan atau proses pembentukan perundang-undangan. Kalau secara terminologis, tasrik itu pembentukan dan penetapan perundang-undangan yang mengatur hukum perbuatan orang-orang mukallaf dan hal-hal yang terjadi tentang berbagai keputusan serta peristiwa yang terjadi di kalangan mereka. Soal yang kedua, sebutkan apa saja ruang lingkup tarik tasrik. Ruang lingkup tarik tasrik ada ibadah, hukum keluarga, hukum privat, hukum syariah, hukum internasional, dan hukum pidana. Ketiga, sumber-sumber tarik tasrik yaitu Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat hukum-hukum. Sebutkan apa saja hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Hukum yang terkandung dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, hukum-hukum istibdaiyah, hukum-hukum akhlak, dan hukum-hukum amaliyah. Selanjutnya, sebutkan sistem hukum pada masa jahiliyah. Sistem hukum pada masa jahiliyah itu ada hukum kesukuan, hukum keluarga, hukum waris, hukum peradilan, dan hukum ekonomi. Selanjutnya, bagaimana kondisi hukum Islam pada masa jahiliyah? Yang pertama, sistem hukum yang tidak teratur. Yang kedua, pengaruh adat. Yang ketiga, ketidakadilan terhadap perempuan. Yang keempat, perbudakan dan perlakuan terhadap budak. Dan yang kelima, hukum pembalasan atau qisas. Selanjutnya, sebutkan sumber hukum pada masa Rasulullah. Sumber hukum pada masa Rasulullah yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ijtihad Rasulullah, dan yang ketiga sunnah Rasulullah. Di mana Nabi pertama kali menerima wahyu dan apa yang diajarkan Nabi pada masa kenabian, yaitu di Gua Hira. Pada saat itu Nabi mengajarkan tentang akhlak, tasawuf, dan syariat Islam. Sebutkan dan jelaskan apa saja pembentukan lembaga pemerintahan pada kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Yang pertama itu ada Diwanul Hijabah. Diwanul Hijabah ini bertugas memberikan pengawasan kepada khalifah. Yang kedua itu Diwanul Khatam. Diwanul Khatam itu sebagai pencatat semua aturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh khalifah. Yang ketiga itu Diwanul Barid. Diwanul Barid itu Departemen Pos dan Transportasi yang mengelola pos-pos dan perjalanan. Yang terakhir itu ada Sahibul Kharaj. Sahibul Kharaj itu lembaga pemungut pajak. Selanjutnya, pada tahun berapa dimulainya masa Abbasiyah, yaitu pada tahun 750 sampai 850 Masehi. Siapa yang memimpin Bani Utsmaniyah? Yang memimpin Bani Utsmaniyah yaitu Ertugrul. Apa yang maksud dengan zaman Akbar? Zaman Akbar itu adalah penguasa yang memperkenalkan berbagai reformasi, yang memperkenalkan integrasi elemen-elemen syariah dengan adat India. Siapa saja raja yang ada pada masa kejayaan Mughal, yaitu Jahangir, Shah Jahan, sama Aurangzeb. Dalam perkembangan pemikiran Islam terdapat 2 madrasah. Apa saja madrasah itu? Yaitu madrasah Ahlul Ra'yu dan Ahlul Hadis. Di mana Ahlul Ra'yu dan Ahlul Hadis berkembang? Kalau Ahlul Ra'yu itu di Irak, kalau Ahlul Hadis itu di Hijaz. Sebutkan apa saja peran ulama dalam berbagai aspek pada pembentukan Islam di Andalusia. Yang pertama, penyebaran ajaran Islam. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, peran dalam politik. Selanjutnya, sebutkan apa saja contoh pengaruh Islam pada masa Andalusia, yaitu yang pertama pengembangan ilmu pengetahuan, yang kedua arsitektur, dan yang ketiga kebudayaan. Selanjutnya, tahun berapa Islam masuk pertama kali ke Asia Tenggara, yaitu pada tahun ke-7 Masehi, abad ke-7 Masehi. Apa saja faktor-faktor utama yang mempengaruhi masuknya Islam ke kawasan Asia Tenggara? Yang pertama ada jalur perdagangan, jalur politik, jalur perkawinan, jalur tasawuf, dan jalur kesenian. Selanjutnya, jelaskan hukum Islam secara terminologi. Hukum Islam secara terminologi itu merupakan gabungan dan syariat dan fikih secara sederhana. Adalah sepakat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku. Selanjutnya, sebutkan ciri khas yang membedakan dari agama-agama yang lain. Yang pertama, Islam memahami semua aspek kejiwaan manusia. Dan yang kedua, Islam memahami dan memenuhi hajat hidup manusia. Selanjutnya, negara apa yang termasuk pada reformasi hukum? Yaitu ada Saudi Arabia, ada Yaman, ada Kuwait,
Afghanistan, Mali, Mauritania, Nigeria, Senegal, dan Somalia. Melalui apa Islam tersebar luas di Nusantara, yaitu melalui perdagangan ulama dan masyarakat muslim dari Arab. Pada saat kapan berdirinya MUI, yaitu bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali. Selanjutnya, apa saja perkembangan hukum Islam di Indonesia, yaitu masa kerajaan Islam, masa kolonial Belanda, dan masa kemerdekaan. Selanjutnya, sebutkan apa saja urgensi memahami sejarah hukum Islam di Indonesia. Yang pertama adalah landasan historis dan